gerakan yang namanya ijtihadiyah. Jadi kita tidak bisa mengklaim diri kita yang sudah ikut jamaah tabligh, saya yang paling benar, orang yang belum ikut jamaah tabligh imannya belum sempurna. Kita tidak boleh mengklaim demikian karena semuanya ini adalah ijtihadiyah. Kita harus menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, sobat KR sekalian, di pertemuan kali ini saya berada di Masjid Jami Praya Lombok Tengah. Ada satu urusan mengenai yang berhubungan dengan musyawarah ya, musyawarah bagaimana setiap umat Islam khususnya di NTB ya, setiap umat Islam khususnya di NTB yang laki-laki baliknya dapat sholat berjamaah di masjid dan wanita-wanitanya dapat menutup aurat secara sempurna, sehingga perlu adanya musyawarah ataupun rapat bagaimana semuanya dapat dikoordinir. Jadi setiap kabupaten, setiap kecamatan, setiap desa, bahkan setiap dusun, bahkan ada datanya berapa masjid yang ada, berapa masjid yang sudah hidup amalan sholat berjamaah 5 waktu, berapa jumlah orangnya, sehingga terdata. Dan kita harapkan seluruh umat Islam dapat bersama-sama untuk membantu ataupun gotong royong, bahkan bisa ikut serta untuk meramaikan masjid, ikut serta untuk mengajak orang agar meramaikan masjid kembali kepada masjid. Nah, karena umat Islam saat ini ya seperti yang kita ketahui, mayoritas umat Islam di Indonesia, akan tetapi kesan dari keislamannya itu tidak terlihat ya. Jadi KTP-nya Islam tapi kesan dari Islam itu tidak terlihat. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini membawa rahmat ke seluruh alam. Nah, membawa rahmat. Tapi kita lihat masih banyak keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, perpecahan-perpecahan di mana-mana. Padahal aslinya Islam adalah untuk mempersatukan. Nah, mengapa kita sekarang bercerai-berai? Nah, menunjukkan Islam itu belum masuk ke dalam diri kita, belum terlaksanakan secara sempurna. Oleh sebab itu perlunya ada usaha membangun iman umat, membangun semangat umat di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan amalan agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nah, jadi kita diperintahkan Islam tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya yang cocok-cocok saja, tapi semuanya kita usaha untuk mengamalkan. Sholatnya kita istiqomahkan bagaimana ikut tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, ketika di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara beliau sholat? Apakah beliau sendiri-sendiri bersama istri beliau di rumah beliau? Tidak. Beliau berjamaah, beliau menekankan sholat berjamaah, bahkan ingin membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Nah, saking pentingnya yang namanya sholat berjamaah. Oleh sebab itu, kita harus perlu membuat satu gerakan tahrikul iman. Ini sebagaimana gerakan yang didirikan oleh Syekh Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat gerakan tahrikul iman, akan tetapi gerakan ini beliau tidak beri nama. Cuman kebanyakan orang mengatakan ada yang namanya jamaah tabligh, ada yang mengatakan jamaah kompor dulu ketika tidak ada gas ya. Sehingga
nasi namanya jamaah kompor, karena kemana-mana yang dibawa adalah kompor. Nah, padahal aslinya itu yang kita sesali. Nah, seyogyanya orang yang kita datangi, tempat orang-orang yang sebagai orang ansor, ya, jadi orang yang datang ke suatu desa itu namanya orang muhajirin, guna mengajak orang untuk sholat, ini namanya orang muhajirin. Nah, sudah selayaknya, sudah sepatutnya bagi kaum ansor ya untuk membantu, mulai dari segi makannya, kalau bisa sekalian cuci pakaiannya, semua disediakan, sehingga yang muhajirin mereka bisa tawajuh untuk mengajak orang setempat guna melaksanakan sholat berjamaah di masjid, guna bagi wanitanya dapat menutup aurat secara sempurna. Jadi orang dakwah, orang tablik, atau kita sebut agar orang faham ya, jamaah tablik, aslinya jamaah tablik ini tidak memiliki nama. Justru ketika ditanya kalau saya ingin memberikan nama oleh Maulana Ilyas rahimahullah, maka aku akan beri nama Tahrikul Iman. Jadi bukan jamaah tablik nama aslinya, tapi Tahrikul Iman. Cuman ya beliau tidak memberi nama jamaah ini. Kenapa? Karena ya semua Islam aslinya berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Semua umat Islam memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hanya saja caranya berbeda-beda. Nah, dan usaha dakwah ataupun jamaah tablik ataupun yang disebut Maulana Ilyas rahimahullah sebagai Tahrikul Iman, ini pun bukan 100% sesuai ataupun yang benar sesuai yang Nabi dulu pernah kerjakan, karena tidak ada yang pernah bertemu dengan sahabat, tidak ada yang pernah bertemu dengan Nabi zaman sekarang, sehingga tidak ada yang tahu betul bagaimana cara dakwahnya Nabi dengan para sahabat. Sehingga semua gerakan-gerakan yang ada, baik itu dari teman-teman yang Nahdlatul Ulama ya, Nahdlatul Wathon ataupun Muhammadiyah, ataupun Front Pembela Islam yang sekarang sudah berubah menjadi Front Persatuan Islam, ataupun yang lain-lain, itu semua adalah ijtihadiyah. Jadi gerakan yang namanya ijtihadiyah. Jadi kita tidak bisa mengklaim diri kita yang sudah ikut jamaah tablik, saya yang paling benar, orang yang belum ikut jamaah tablik imannya belum sempurna. Kita tidak boleh mengklaim demikian, karena semuanya ini adalah ijtihadiyah. Kita harus menghormati setiap gerakan-gerakan yang ada. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Nahdlatul Ulama tidak ada di Indonesia, kita tidak bisa bayangkan bagaimana keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di Indonesia. Berapa pondok-pondok pesantren yang dibangun, yang dijaga oleh gerakan Nahdlatul Ulama, maka kita harus hormati. Nah, dari segi mereka menjaga keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga tetap berkembang di Nusantara ini. Begitu juga dengan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Sehingga setiap gerakan, setiap ormas mungkin itu saling menghormati, saling membantu bagaimana mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, mewujudkan umat Islam yang bersatu, bersaudara, tidak saling mencurigai. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, orang iman ini adalah bersaudara. Nah, orang iman ini kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Bila satunya sakit, maka yang lain pun merasakan sakit pula. Oleh sebab itu, kita harus tanamkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam hati kita. Siapa saja, apapun organisasinya, apapun golongannya, apapun jamaahnya, kok di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah saudara kita seiman, dia adalah saudara kita seislam. Sehingga kita berkewajiban untuk menghormatinya, berkewajiban untuk memuliakannya, tidak boleh kita menghinanya. Terlebih lagi apabila dia seorang ulama, apabila dia seorang habaib, apabila dia
orang soleh ya, walaupun beda ormas, walaupun beda golongan, kalau dia orang alim, orang soleh, habaib, yang benar, yang lurus, maka kita wajib memuliakannya. Cukup sekian sahabat KR sekalian, kita di pagi ini kita sempatkan sebelum ada pertemuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.